Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok Juris Events dengan anggotanya. Nama saya Aryani Anggraeni dengan NPM 18 10 63 11 80 162. Perkenalkan, nama saya Raden Regina Putri Miletania dengan NPM 18 10 63 11 80 159. Halo, saya Muhammad Alvan Hussein dengan NPM 18 10 63 11 80 169. Saya Rina Maulida dengan NPM 1810 63 11 80 167. Kami akan mempresentasikan tentang Bolivia dalam sosialisme Amerika Latin serta dinamika perkembangannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan gerakan kiri dan sejarah pergerakan di Amerika Latin dan Bolivia. Gerakan kiri sebenarnya merujuk pada istilah yang dekat dengan sosialisme atau komunisme. Dalam istilah yang lebih radikal juga sebagai gerakan politik yang memperjuangkan kesetaraan sosial dan egalitarianisme, yang mana bertentangan dengan struktur atau hierarki sosial dan ketimpangan sosial yang menjadi efek samping dari liberalisme atau gerakan yang lebih mendukung akan pencapaian ekonomi tanpa menilik pada kesejahteraan bersama. Agenda yang dibawa oleh gerakan kiri adalah proletariat atau pembelaan kaum tertindas terhadap kaum pemilik modal, dan aristokrasi atau sekelompok kecil masyarakat yang berpendidikan tinggi yang kemudian turun kasta untuk membantu proletar mencapai cita-citanya, yakni kesetaraan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan kiri masih berdaulat sebagai jejak dari perjuangan rakyat melawan ketidakadilan yang terbentuk di masa post-kolonialisme. Di Bolivia terjadi sebuah revolusi nasionalis yang berlangsung pada tahun 1952 sampai 1964. Gerakan Nasionalis Revolusioner atau MNR pada 9 April tahun 1952, MNR memimpin pemberontakan yang menandakan dimulainya gerakan revolusi nasional di Bolivia. Bolivia menjadi negara yang dikuasai junta militer selama lebih dari 1 dekade. Dinamika kemudian bergeser setelah secara luas masyarakat internasional mengenal bahwa ada 2 aliran politik utama yang berdiri di antara gerakan sosialis atau kiri Amerika Latin. Bolivia ini kemudian disebut sebagai negara yang beraliran petroleum karena pada dasarnya memiliki pemerintahan yang condong terhadap sosialisme dan komoditas yang menjadi pendapatan utama negaranya adalah minyak bumi. Hal ini terus mendorong pengelolaan pemerintah yang stabil dan dapat membagi ratakan secara adil kesejahteraan di negara yang berkontur tersebut. Kemudian, Morales menerapkan kebijakan yang nyaris sama dengan Kuba pada tahun 1997, yakni pemberantasan buta huruf. Dan hasilnya Bolivia diakui sebagai negara yang bebas buta huruf oleh UNESCO pada tahun 2014. Atas kemajuan yang dibangun Morales, pengakuan oleh negara-negara dunia, khususnya di kawasan Amerika Latin, menjadikan Bolivia sebagai negara mitra strategi yang menguntungkan. Terima kasih, dilanjutkan oleh teman saya. Poin yang saya akan bahas ada 2. Yang pertama ada terpilihnya Evo Morales sebagai Presiden Bolivia pada pemilihan umum tahun 2005, dan gerakan kiri yang dilakukan di Bolivia ini pernah mengalami kegagalan.
Terpilihnya Evo Morales yang merupakan warga pribumi dan mantan petani koka pada pemilihan presiden tahun 2005 membawa Bolivia menerapkan kembali sistem politik sayap kiri. Hal tersebut merupakan titik balik kekuasaan rakyat pribumi yang berjumlah lebih dari 60% total penduduk Bolivia. Morales membuat perubahan signifikan terhadap situasi ekonomi di Bolivia. Sebagai bagian dari gelombang revolusi yang menyapu Amerika Latin, rejim Evo Morales menjalankan banyak reforma yang pro-rakyat, yang memperbaiki taraf hidup jutaan rakyat miskin di Bolivia. Tetapi, sistem kapitalisme masih berlaku di Bolivia, yakni di mana tuas-tuas ekonomi masih dikuasai oleh segelintir kapitalis dan tuan tanah, di mana pasar bebas masih mendominasi kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi yang masih menjadi norma ekonomi. Gerakan kiri yang dilakukan di Bolivia ini pernah mengalami kegagalan ketika mereka terlalu mengandalkan buruh-buruh tambang. Buruh-buruh tambang ini menjadi prime mover-nya. Namun sekarang sudah mulai ke suku-suku anak dalam yang jauh lebih punya basis sosial. Jadi agen sosial yang menjadi prime mover-nya. Ketiga, tantangan dan efek bagi Bolivia. Tantangan pertama yaitu adalah kapitalisme masih bertahan di Bolivia. MAS dan Evo Morales naik ke tampuk kekuasaan dari Gerakan Revolusioner Rakyat Pekerja pada tahun 2005. Sebagian dari gelombang revolusi yang menyapu Amerika Latin bertujuan dan memiliki agenda tentang penerapan sosialisme. Tetapi penerapan sosialisme itu tidak sepenuhnya tercapai pada rejim Evo Morales. Sistem kapitalisme masih berlaku, yakni di mana tuas-tuas ekonomi masih dikuasai oleh segelintir kapitalis dan tuan tanah, di mana pasar bebas masih mendominasi, di mana kepemilikan pribadi atas alat produksi masih menjadi norma ekonomi. Di era Morales memang benar, gerak kapitalis lebih sempit semenjak Morales menjadi presiden. Oleh karenanya, ia sangat dibenci oleh oligarki. Tetapi, logika kapitalisme masih mendikte ekonomi dan akhirnya dapat mendikte politik. Tantangan yang kedua yaitu perang kelas. Pada kenyataannya, perang saudara di Bolivia, yakni perang kelas antara buruh dan tani di satu sisi dan tuan tanah dan kapitalis di lain sisi, telah dimulai semenjak rakyat bekerja mendorong MAS dan Evo Morales ke tampuk kekuasaan pada 2005. Masalahnya, perang kelas ini harus menemui kesimpulan akhirnya. Kemenangan buruh dan tani atau kembalinya oligarki. Para pemimpin MAS melakukan segala cara untuk terus menghindari perang kelas ini dan kesimpulannya mengalir darinya. Pada 2005, kaum oligarki pegang kendali atas mesin politik mereka, yakni kekuasaan negara. Kekuatan revolusioner buruh dan tani menendang keluar mereka dari koridor kekuasaan, tetapi tidak memiliki kontrol terhadap tuas-tuas ekonomi dan karenanya kaum oligarki tidak pernah kehilangan kekuatan mereka. Pertama, tuas ekonomi utama masih dikuasai oleh kapitalis dan tuan tanah. Undang-undang ketenaga kerjaan pro buruh mendorong upah yang lebih baik dan sebagainya. Semuanya baik, tetapi relasi kerja upahan dan kapital masih utuh, yang berarti eksploitasi buruh masih berlangsung dan kekuatan modal masih menentukan jalannya pada ekonomi.
kaum oligarki masih memiliki kontrol atas media massa yang mereka gunakan dengan bebas untuk terus menggiring opini publik ke arah mereka. Dalam perang kelas, media massa dan kontrol atas informasi adalah senjata yang luar biasa. Tantangan yang ketiga adalah gagalnya reforma agraria. Reforma agraria merupakan tuntutan utama kaum tani, terutama kaum Indian. Selama beberapa generasi, mereka hidup dalam kondisi yang menyerupai perhambaan dan perbudakan. Sejak 2005, pemerintahan MAS telah meluncurkan reforma agraria yang agresif dengan membagi-bagikan setidaknya 12 juta hektar tanah pada kaum tani miskin. Bila sebelumnya 70% tanah dikuasai oleh 5% orang tanah, kini pemilik tanah kecil mengontrol 55% tanah. Namun, kebanyakan tanah yang didistribusikan ke petani kecil adalah tanah milik negara dan bukan disita dari tuan tanah. Segelintir latifundia atau tuan tanah masih mendominasi kepemilikan tanah yang produktif dan dengan demikian mendominasi sektor pertanian dan perkebunan. Dalam undang-undang agraria yang baru, limit kepemilikan tanah ditetapkan sebesar 5.000 hektar yang jelas ada konsesi untuk tuan tanah besar. Karena mayoritas petani kecil biasanya memiliki lahan kurang dari 5 hektar. Terlebih lagi, limit 5.000 hektar ini tidak berlaku secara retroaktif. Dalam artian, kaum tuan tanah yang sebelum undang-undang ini berlaku memiliki lebih dari 5.000 hektar tetap diperbolehkan mempertahankan kepemilikannya. Tidak hanya itu, reforma agraria mulai melambat pada 2011. Dan administrasi Evo Morales mengubah politisnya untuk mengekspansi sektor agribisnis yang didominasi oleh tuan tanah. Sistem produksi pengolahan kaum tanah kecil yang level produksinya rendah tidak dapat bersaing dengan tuan tanah dengan produksi skala besar dan teknologi yang tinggi. Selain itu, petani juga jadi bulan-bulanan pasar bebas. Kalau bersaing dengan pasar dunia yang tingkat produksinya lebih tinggi dan oleh karenanya harganya lebih murah. Inilah yang mendorong banyak petani kecil melakukan praktek slash and burn untuk membersihkan hasil cepat dan murah, yang akhirnya menyebabkan krisis kebakaran hutan belum lama ini. Reforma agraria yang sungguh dapat membahayakan kaum tani oleh karenanya tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong. Kedua, seluruh industri yang berkaitan dengan pertanian dari hulu hingga hilir, dari bioteknologi, kimia, mesin-mesin pertanian, pengolahan, dan bahkan perbankan untuk pemberian kredit bagi petani harus dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas kaum tani dan mengejar ketertinggalan. Ini hanya bisa dilakukan melalui nasionalisasi dan sistem ekonomi terencana. Ketiga, masih terjadi monopoli perdagangan asing untuk melindungi kaum tani dan industri pertanian dari gumpulan pasar dunia, bukan dengan tujuan menciptakan ekonomi yang self-sufficient dan smooth-in, tetapi untuk memperkuat industri dalam negeri agar mampu bersaing di tingkat dunia. Pendeknya, reforma agraria yang sejatinya hanya bisa diraih dengan merobohkan pilar-pilar kapitalisme dan melangkah menuju sosialisme, sesuatu yang tidak dilakukan oleh konflik penerapan sosialis pada masa Evo Morales. Aktivis kiri termasuk barisan Evo Morales di penjuru Bolivia menemukan momentum yang tepat saat konflik gas mencuat pada tahun 2003. Saat itu, pemerintah memulai privatisasi gas sehingga harganya melambung tinggi.
Protes berujung kerusuhan lahir di berbagai wilayah. Tekanan kepada pemerintah menguat, sementara sikap politik kiri Morales kian menarik perhatian warga yang kecewa dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Aksi protes yang menjalar melahirkan krisis di tubuh pemerintahan. MAS, Gerakan untuk Sosialisme di Bolivia, mengikuti pemilu pada bulan Desember di tahun yang sama dengan menggandeng Alvaro Garcia Linera sebagai calon wakil presiden. Morales menjanjikan apa yang ia yakini dari dulu, yakni kebijakan berbasis sosialisme pro penduduk asli. Kemenangan Morales menjadi kemenangan absolut pertama dalam 40 tahun terakhir. Pelantikannya dihadiri oleh para politisi kiri Amerika Selatan. Konflik yang terjadi pada saat pemerintahan Evo Morales terjadinya kudeta Bolivia. Juan Evo Morales Aima mengumumkan pengunduran diri di tengah kemelut politik menyusul ketidakpastian yang mengiringi pemilihan umum tanggal 20 Oktober lalu. Kelompok konservatif borjuis menggunakan kisruhan pemilihan umum ini. Panglima Tentara Bolivia Jenderal William Kaliman yang mengatakan bahwa pengunduran diri Evo Morales adalah jalan keluar yang paling pas untuk menghindarkan negara berpenduduk 11 juta jiwa itu dari perang saudara. Organization of American States yang memantau jalannya pemilihan umum menuding pemerintahan Evo Morales melakukan kecurangan. Pernyataan inilah yang dijadikan amunisi untuk kelompok oposisi melakukan perlawanan terhadap revolusi sosialis Morales. Walau telah menyatakan mengundurkan diri, Morales tidak benar-benar meninggalkan medan pertempuran ini. Selesai sudah pembahasan yang sudah kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami memohon maaf apabila terjadi kesalahan selama pembahasan tadi. Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.